Kata mereka rezim Jokowi anti-Islam dan telah mengkriminalisasi ulama. Oke, kita jawab. Kata Habib Taufik, jangan ikuti ulama yang runtang-runtung bersama umara. Oke, kita akan jawab juga. Bagi mereka yang telah dipenjara, yang ngaku-ngakunya ulama, mereka beralasan Imam Syafi'i juga dulu dipenjara oleh penguasa. Oke, simak sampai tuntas penjelasan berikut ini. Ulama yang mana yang dikriminalisasi? Sebutin orangnya, biar ketahuan konstruksi pidananya. Ulama kok runtang-runtung di hadapan umaro. Ini bahasa yang bahaya. Bahkan kalau di Arab itu Bapak Ibu, mau dia ulama kelas apa, mau udeng-udengnya judul pelapon, mau janggutnya tekan udel gitu, kalau dia bertentangan dengan ideologi negara, hukum pancung. Hukum pancung, Bang. Udah banyak di Arab ustadz-ustadz yang dihukum pancung gara-gara mendakwakan sistem khilafah. Penyuluh dari Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Karim yang sudah menyampaikan materi tadi. Ada satu Pak Ustaz yang menjadi pertanyaan saya dan mohon pencerahannya, karena ada yang disampaikan yang sering saya dengar juga, bahwa pada zaman dahulu, bukan Sri Ipin Ngelupin, Pak Ustaz, bahwa ulama-ulama yang berseberangan dengan pemerintah itu, kalau nggak salah, termasuk Imam 4 itu salah satunya, itu dalam cerita itu ada berseberangan dengan pemerintah, itu dipenjarakan oleh pemerintah. Nah, ini sering juga disampaikan. Saya kira ini juga menjadi sebagai penyemangat juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang berbeda paham, berbeda pandangan dengan pemerintah. Mohon tanggapan Pak Ustadz dengan masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di penjara. Kadang-kadang itu jadi dalil orang-orang yang membenarkan atau untuk mendongkrak kemuliaannya dipenjara oleh penegak hukum, ya Pak. Yang harus kita ketahui, Imam Syafi'i itu dipenjara oleh penguasa di zaman itu, namanya Khalifah Harun al-Rashid. Bayangkan Pak, kita itu menyanjung-nyanjung Khalifah Harun al-Rashid dengan kesuksesannya. Ini bukan cuma khalifah loh, beliau ini juga ulama ini. Artinya kalau kita sudah tahu yang memenjarakan Imam Syafi'i itu adalah Khalifah Harun al-Rashid, nggak gampang kita buat konklusi pemerintah zalim, nggak gampang. Ada apa? Khalifah sesoleh Harun al-Rashid, khalifah sebaik Harun al-Rashid kok memenjarakan Imam Syafi'i? Apalagi itu dirantai Bapak Ibu, dari Yaman ke Baghdad Imam Syafi'i itu Pak, diangkut sedemikian rupa. Nah, ini ya pentingnya yang namanya tabayun itu, penting sekali. Nah, mengapa Imam Syafi'i ditangkap? Gara-gara tukang fitnah. Pelaku fitnah namanya Mutarib bin Mazid. Dia yang memfitnah. Imam Syafi'i difitnah apa? Mengajarkan Syiah. Karena waktu itu Syiah adalah kelompok terlarang, maka dia difitnah mengajarkan Syiah, paham Syiah, lalu kemudian ditangkap. Tapi Imam Syafi'i menawarkan kepada Khalifah Harun al-Rashid untuk berdebat dengan orang-orang yang memfitnahnya. Maka terjadilah debat dengan orang-orang yang memfitnahnya. Yang memfitnahnya kalah debat. Maka oleh Khalifah Harun al-Rashid, Imam Syafi'i dibebaskan. Kan enak kita membaca peristiwa itu kalau kita tahu konstruksi kasus yang sebenarnya. Jadi nggak bisa lagi ada orang yang memang pelaku kriminal, ya Pak,
lalu menjustifikasi dia dipenjara karena kezaliman penguasa. Nggak boleh, nggak bisa sedemikian rupa. Jadi ini penting untuk benar-benar kita sadari. Bahkan kalau di Arab itu Bapak Ibu, mau dia ulama kelas apa, mau udeng-udengnya judul pelapon, mau janggutnya tekan udel gitu, kalau dia bertentangan dengan ideologi negara, hukum pancung. Hukum pancung, Bang. Udah banyak di Arab ustadz-ustadz yang dihukum pancung gara-gara mendakwakan sistem khilafah. Udah banyak. Apa itu kriminalisasi? Bukan. Karena mereka ingin aman negaranya, nggak mau perang saudara. Sampai sedemikian rupa. Pemerintah kok zalim kepada umat Islam. Sering banget saya dengar ini, Pak. Bahkan disampaikan oleh khotib Jumat ya. Mohon nanti para penyuluh jangan lagi menggunakan itu kalau ada ya. Pemerintah kok zalim kepada umat Islam. Sebetulnya jawabannya kan gampang ya. Dibalik aja. Zalim yang mana? Dia mengatakan ulama dikriminalisasi. Jawab balik oleh para penyuluh. Ulama yang mana yang dikriminalisasi? Sebutin orangnya. Biar ketahuan konstruksi pidananya. Jelas vonis pengadilannya, jelas apa kelakuannya. Kan begitu. Jangan sampai saya berbuat kriminal, Pak, lalu saya dimasukkan ke penjara, lalu saya mengatakan kriminalisasi Suparman Abdul Karim. Nggak boleh. Oh, itu perbuatan saya. Saya ambil contoh tadi. Saya ini kurang NKRI apa coba? Ngajuin ijab pesantren malah ditolak. Apa saya marah-marah? Enggak. Apa saya ngadu kemana-mana? Enggak. Ini saya cuma buka di sini loh. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya begitu. Artinya sedemikian rupa. Baik, lagi saya kembali. Ulama yang mana? Ada 1, 2, 3 ulama yang memang dia perbuatannya kriminal dan dia harus bertanggung jawab di muka hukum. Kemudian yang berikutnya, umat Islam dizalimi umat yang mana? Ada ratusan ribu pondok pesantren, ada ribuan pondok pesantren maksud saya, ada ratusan ribu masjid di Indonesia ini aman-aman saja. Kita beribadah baik-baik saja, kita khutbah enteng-enteng saja, kita mengkritik pemerintah bebas-bebas saja, selama mengkritiknya konstruktif, tidak jadi masalah. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ungkapan yang ketiga, ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Hati-hati, ini idiom yang menyesatkan loh, Pak. Ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Ini sesat, kalimat ini sesat. Yang benar, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya ulama, tapi mengajak umat membenci pemerintah. Hati-hati. Karena begini, coba kita teliti, sampai detik ini saya pribadi belum pernah menemukan satupun ayat atau satupun hadis yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Tak ulang lagi, sampai detik ini saya belum ketemu satupun ayat maupun satupun hadis yang membolehkan kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Tidak boleh. Apapun perangai pemerintah itu, kita boleh menasihati, tapi jangan mendelegitimasi. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Kalau tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, maka dia bersabar. Perintahnya kan sabar, sembari mengingatkan. Ada yang ngomong, "Ustaz, ya Ustaz kan pendukung Jokowi," kata dia. Ini saya gunain bahasa-bahasa sederhana aja, Pak. Betul. 2019 saya pilih Jokowi. Ustaz kan pendukung Jokowi. Karena 2014 itu, Pak, saya milih Prabowo Hatta. Karena saya nggak yakin betul sama Jokowi, nggak yakin. Begitu diumumkan hasil pemilihan, yang menang Jokowi, Yusuf Kala. 1 jam saya depan TV itu berdiri begini, Pak, melongok, kok Jokowi menang ya? Udah hampir 1 jam kata istri saya, "Bi, nanti gila kamu, Bi," kata dia. Iya juga ya. Saking nggak masuk akal bagi saya kok bisa menang, kan begitu. Mengapa saya jadi duduk dan sadar ini takdir dari Allah. Nah, di 2019 saya memang berubah pilihan, milihnya Pak Jokowi. Keluar dari TPS, saya tanya istri saya, "Kamu pilih siapa?" "Prabowo lah," katanya, gagah. "Kamu, Bi?" "Ya Jokowi lah sama Pak Yai Ma'ruf Amin." Kalau saya marah, "Kamu bini nggak nurut,
Pokoknya kamu mulai sekarang stop, nggak tak kasih duit. Dia jawab, mulai hari ini juga kamu saya boykot, kata dia. Nggak boleh dekat-dekat sama saya. Ini benar terjadi Bapak Ibu. Keluar dari TPS, begitu saya nanya kamu pilih siapa, langsung saya cium keningnya. Bagus kamu, berani beda dengan suami. Itu Pak. Berarti saya ini kecebong, istri saya kampret, anak-anak saya kecepirit namanya. Enggak, maksud saya begini Bapak Ibu, kalau urusan politik mah apa sih, mohon maaf betul, sesama ustadz jadi nggak setegoran, ya kan? Sesama kiai jadi musuhan hanya gara-gara beda pilih presiden. Woi, saya laki bini aja nggak berantem, enggak sayanya. Saya nanya kemarin itu terakhir sama istri saya beberapa hari yang lalu, dah kamu kalau pemilihan lagi nih, Jokowi versus Prabowo, milih siapa? Ya tetap kata dia Prabowo. Ya jadi nggak perlu marah kan? Itulah perbedaan, tidak masalah. Termasuk nanti 2024 Bapak Ibu. Tapi mohon maaf ini bukan kampanye, kan nggak ada PNS kan? Kalau saya Pak, maunya saya yang jadi presiden itu. Kalau saya jadi presiden, Kiai Kabir itu saya jadikan Menteri Agama. Amin. Ustadz Sarifudin Sinta saya jadikan Menteri Pemuda Olahraga. Subhanallah. Pokoknya ketua one team presnya Kiai Muhammad Faizi. Tapi siapa yang memilih saya ya? Baik, sekali lagi kita punya kewajiban mengajarkan kepada umat ini yang nggak ada satupun diktumnya yang memperkenankan kita melawan pemerintah yang sah. Termasuk begini ya Pak, ini kan enak kita ngomongnya Indonesia kan, kalau kebetulan kita lagi di Filipina gimana? Muslim Moro ya. Kebetulan kita lagi di Thailand bagaimana? Thailand Selatan, Pattaya. Saya pernah dikunjungi jamaah tablik yang dari Moro sama dari Pattaya. Mereka bertanya, Ustadz, kami ini bagian dari negara Thailand, ada yang bagian dari negara Filipina. Sedangkan mereka itu pemerintahannya non-muslim. Wajibkah kami mentaati pemerintahannya? Iya, kata saya. Haram memberontak kepada pemerintah Thailand bagi orang Pattaya. Haram memberontak kepada pemerintah Filipina bagi Muslim Moro. Karena kalian bagian dari negara itu. Sama kayak kita nggak terima kalau Papua lepas. Jangan dengan alasan agama mentang-mentang beda misalnya dengan Muslim mayoritas Indonesia, orang pengen lepas, nggak boleh. Baik, kemudian yang berikutnya saya percepat ya. Ulama kok runtang-runtung di hadapan Umaro. Ini bahasa yang bahaya. Ada yang nanya, Ustadz boleh nggak sih ulama itu dekat-dekat sama Umaro? Ya tergantung siapa umaroknya. Kalau umaroknya Belanda sama Jepang ya haram, nggak boleh. Kalau umaroknya Belanda sama Jepang. Nah kita ini kan negara merdeka Bapak Ibu. Kita ini negara merdeka, kita dipimpin oleh bangsa kita sendiri kan begitu. Justru sebetulnya ulama harus dekat dengan umarok untuk mengingatkan umarok, untuk menasihati umarok. Bahkan di Indonesia ini ulama juga jadi umaro. Kita punya wakil presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, kan jadi umaro. Boleh nggak sih ulama jadi umaro? Ya boleh dong. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan ulama itu Pak, tapi juga jadi umaro kan. Boleh-boleh saja, ya nggak jadi masalah selama dia memang punya kemampuan akan itu semua. Makanya ada hadis bunyi begini, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina penguasa, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.